Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Arfidasyani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan pertama, hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini, apakah keduanya sudah selaras? Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan nilai Islam. Sedangkan kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut melalui proses pembelajaran. Menurut saya, kurikulum di sekolah Islam pada saat ini sudah mengarah pada tujuan pendidikan Islam karena terdapat pembelajaran agama, pembinaan karakter, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya selaras, terutama jika pembelajaran lebih banyak berfokus pada nilai akademik dibandingkan pembentukan akhlak dan praktik keagamaan. Sehingga pendidikan Islam perlu menyeimbangkan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pertanyaan kedua, kelebihan dan kelemahan metode ceramah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode ceramah memiliki kelebihan, yaitu guru dapat menyampaikan materi dengan cepat, terstruktur, dan dapat menjelaskan konsep agama yang luas kepada banyak siswa. Metode ini juga sesuai untuk menyampaikan dasar-dasar ilmu agama. Namun kelemahannya, metode ceramah sering membuat siswa lebih pasif karena hanya mendengarkan. Jika terlalu sering digunakan, siswa kurang terlatih untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Padahal tujuan pendidikan Islam bukan hanya memahami ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kebiasaan yang baik. Pertanyaan ketiga, penerapan evaluasi pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada ujian tertulis. Dalam pendidikan Islam, evaluasi seharusnya menilai seluruh perkembangan peserta didik, bukan hanya kemampuan kognitif. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui ujian, tugas, dan pemahaman materi. Untuk aspek sikap, guru dapat melakukan pengamatan terhadap kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan sikap menghargai orang lain. Sedangkan aspek perilaku dapat dinilai melalui praktik ibadah, penerapan akhlak dan kehidupan sehari-hari, serta kemampuan bekerja sama dengan lingkungan. Dengan demikian, evaluasi pendidikan Islam menjadi lebih menyeluruh karena menilai manusia secara utuh. Pertanyaan keempat, keterkaitan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak yang memberikan dasar nilai dan akhlak. Sekolah berperan mengembangkan ilmu dan membimbing karakter melalui pembelajaran. Sedangkan masyarakat menjadi lingkungan tempat anak menerapkan nilai yang telah dipelajari. Ketiga unsur tersebut harus bekerja sama agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang baik, berilmu, dan memiliki akhlak yang mulia. Pertanyaan kelima, alasan Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan. Menurut Al-Ghazali, ilmu harus membawa manusia menjadi lebih dekat kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Pendidikan bukan hanya bertujuan membuat seseorang pintar, tetapi juga memperbaiki jiwa dan perilaku. Gagasan ini sangat relevan dengan kondisi peserta didik saat ini karena perkembangan teknologi dan perubahan sosial membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral tanggung jawab dan kemampuan menggunakan ilmu secara benar. Pertanyaan keenam, alasan Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran secara bertahap. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa proses pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Materi tidak boleh diberikan secara berlebihan sebelum peserta didik memahami dasar-dasarnya. Jika prinsip bertahap tidak diterapkan, peserta didik dapat merasa kesulitan, kehilangan minat belajar, bahkan tidak memahami ilmu secara mendalam. Karena itu, guru harus memberikan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa. Pertanyaan ketujuh, penerapan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Atas. Dalam penerapannya di sekolah, Islamisasi ilmu menurut Al-Faruqi berarti mengintegrasikan ilmu umum dengan nilai-nilai Islam.
Contohnya ilmu sains, ekonomi, atau sosial tidak hanya dipelajari dari sisi teori, tetapi juga dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah. Sedangkan konsep adab menurut Al-Attas menekankan bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang memiliki sikap tepat terhadap ilmu, diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Maka sekolah dapat menerapkan pembelajaran yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pembinaan akhlak sehingga peserta didik tidak hanya menjadi orang yang pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.